Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya, Poltak Pembangunan Harahap, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri nomor 103.000 Aik Jangkang, Kecamatan Padang Bola, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Bersama fasilitator Pak Suwardi MPD dan pengajar praktik Pak Maruli Simbolon MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Poltak Pembangunan Harahap, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri nomor 103.000 Aik Jangkang, Kecamatan Padang Bola, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darnian Hasibuan. Saya guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 103.000 Aik Jangkang, Kecamatan Padang Bola, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Baik Bu, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelumnya nanti Ibu akan melaksanakan pembelajaran di kelas 6 ya Bu. Nah, adapun tujuan dilakukannya pra-observasi ini yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana nanti Ibu dalam melaksanakan pembelajaran di kelas 6 ya Bu. Kemudian bagaimana kesiapan Ibu nanti atau percaya diri Ibu sehingga dapat melakukan pembelajaran yang terbaik kepada murid. Nah, ada pun beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan, yaitu yang pertama adalah kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nantinya? Oke, baik Pak. Jadi sesuai dengan materi yang akan kami bahas di pertemuan yang akan datang, itu iman kepada koda dan kodar. Jadi ada pun tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang pertama, mempercayai koda dan kodar, kemudian memahami makna iman kepada koda dan kodar, memahami hikmah beriman kepada koda dan kodar, dan juga yang terakhir itu menunjukkan perilaku yang beriman kepada koda dan kodar. Begitu Pak. Berarti tujuan pembelajarannya itu ada 3 poin ya Bu ya? Iya. Tingkat ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu capai nantinya, kemudian yang akan Ibu lakukan nanti di dalam kelas begitu Bu? Kalau mengenai area pengembangan yang akan saya tekankan itu sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, itu kepada keterampilan dan pengetahuan. Nah, di pengetahuan itu yaitu memahami makna iman dan makna hikmah beriman kepada koda dan kodar. Sedangkan di keterampilannya itu menunjukkan contoh perilaku yang beriman kepada koda dan kodar. Oh, berarti area pengembangannya ada keterampilan dan pengetahuan ya Bu. Nah, selanjutnya Bu, bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nantinya? Bagaimana dia model pembelajaran, kemudian metodenya bagaimana, kemudian media yang akan Ibu lakukan nanti dalam pembelajaran di kelas begitu Bu? Ya, kalau mengenai pembelajaran, rencananya pembelajaran yang akan saya pakai itu pembelajaran berdiferensiasi Pak, yang disesuaikan dengan kebutuhan atau gaya belajar anak itu sendiri. Dan kemudian pembelajaran berdiferensiasi ini juga nanti akan saya integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional atau yang kita sebut dengan PSE gitu ya Pak. Nah, di sini nanti murid-murid akan saya bagi ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajarnya, yaitu ada kelompok visual, auditori, dan juga kinestetik. Sedangkan untuk model pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu model pembelajaran kontekstual, di mana peserta didik akan mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Dan untuk metode yang akan saya gunakan ada metode diskusi, tanya jawab, dan juga penugasan dengan menggunakan media seperti Infocus, PowerPoint, laptop, dan juga beberapa potongan kartu, kemudian buku sumber belajar yang lainnya Pak. Oh, iya berarti pembelajaran berdiferensiasi, kemudian
PSE ya. Iya, berarti ini sangat menarik sekali ya Bu, pembelajaran berdiferensiasi ini, yaitu kebutuhan belajar yang disesuaikan kebutuhan belajar murid gitu. Jadi ada kinestetik, visual, auditori begitu ya. Oke. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi ini terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional begitu. Baik Bu, kemudian rencana yang sangat brilian ini kira-kira kapan akan Ibu laksanakan nanti di kelas begitu Bu? Rencananya nanti di hari Rabu Pak. Rabu ya? Hari Rabu jam ke-45 di kelas 6. Oh iya, 45 di kelas 6. Baik Bu, mungkin ini pertanyaan pamungkas ya Bu, yaitu kira-kira ya ada gambaran apa yang dapat Ibu dapatkan begitu ya dari percakapan ya atau praobservasi yang kita laksanakan ini Bu? Iya, gambaran yang saya dapatkan dari percakapan kita ini Pak, itu tentang rancangan pelajaran yang akan saya lakukan itu terasa lebih jelas. Seperti itu, mulai dari rancangan pembelajaran yang akan saya gunakan sampai ke tahap-tahap pembelajarannya. Jadi dia lebih jelas dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan PSE. Kira-kira itu. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Insya Allah nanti saya akan datang untuk mengobservasi pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti di kelas 6, yaitu pada hari Rabu pada jam 45 ya Bu. Nah, kemudian nanti setelah observasi ada namanya pasca observasi, dan kita nanti akan ditemani oleh Bapak Maruli Simbolon selaku pengajar praktik ya dari guru penggerak angkatan 7 di Kabupaten Padang Lawas Utara, yaitu pada pendampingan individu 5. Demikian praobservasi yang telah kami laksanakan dengan Ibu Danian Hasibuan selaku guru pendidikan agama Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan baca Al-Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuridu khiyanataka faqad Allah wallahu ghafurur rahim. Sesuai absen keberuntungan silahkan dilaksanakan instruksi yang ada di bawah ya. Kemudian yang pertama hadir silahkan diberi doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are you ready, friends? Yes, ready. Okay, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak semua, pelajaran kita sebelumnya tentang surah Al-Hujurat ayat 12, yaitu tentang simpati. Hari ini pelajaran kita adalah beriman kepada koda dan kodar. Ada yang tahu ini rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang Nah, adapun tujuan pelajaran kita ini yaitu mempercayai atau meyakini adanya koda dan kodar, kemudian memahami perilaku yang beriman kepada koda dan kodar, memahami hikmah beriman kepada koda dan kodar. Oke, di sini Ibu ada gambar yang sudah ditayangkan. Silakan diamati gambar berikut. Oke, sudah? Siapa yang tahu tentang apa itu? Gambar apa yang ada di situ? Saya dulu. Oke, silakan Rizka. Gambar bayi laki-laki dan perempuan. Ya, bagus. Selanjutnya silakan Rosda. Mencetak bola menjadi juara. Ya, bagus. Oke, Budi. Lomba berhasil, Bu. Bagus. Rifki. Matahari terbit dari timur, Ibu. Ya, bagus. Sebentar. Oke, baik anak-anak, itulah tadi gambar yang sudah kalian sebutkan merupakan contoh dari koda dan kodar.
sering kita sebut dengan takdir. Ada di sini takdir atau ketetapan Allah yang dapat kita ubah, ada yang tidak dapat kita ubah. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan disimak materi yang sudah Ibu sediakan dan yang sudah ditayangkan di layar ya. Sini kita lihat qada adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya. Qada tidak dapat ditunda, diubah atau kita mundurkan. Adapun dalil tentang qada ini Allah menjelaskannya dalam surah Al-Hadid surah ke-57 ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Yang artinya setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab atau lauh mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Selanjutnya di sini ada contoh-contoh qada. Yang pertama adalah perputaran planet, matahari dan bulan pada porosnya. Bisa kita ubah ini? Tidak. Kemudian matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Dan contoh yang ketiga juga ada kematian manusia yang sudah kita ketahui memang tidak dapat kita majukan atau kita undurkan ya. Di sini ada hikmah yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk kita beriman kepada qada. Yang pertama, datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu. Kemudian yang kedua, memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal lain yang positif. Menerima berapapun uang jajan yang diberikan orang tua. Jadi kita tidak boleh meminta uang jajan lebih dari kemampuan orang tua kita ya. Kemudian tidak bersikap sombong di rumah, di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Oke, sampai di sini sudah paham? Sudah. Oke, bagus. Untuk membuktikan kalian sudah paham atau belum, di sini Ibu punya cerita seorang siswa bernama Salim yang mengikuti kegiatan lomba kaligrafi. Nah, di sini Ibu mau kalian kerjakan secara kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagi, yaitu kelompok visual, auditori, dan kinestetik. Nah, jadi kalian baca ceritanya secara kelompok, kemudian kalian pahami, ya, kalian kaitkan dengan materi kita, yaitu qada atau ketetapan dari Allah yang tidak dapat kita ubah. Silakan diambil tempat sesuai kelompoknya masing-masing. Silahkan, kemudian auditori, Adija, dan kinestetik, Mas Nadia. Silahkan maju ke depan, sampaikan hasil diskusi kalian. Maka Aris. Walaupun Salim gagal menjadi juara tingkat kecamatan, tetapi ia tidak sedih karena Salim percaya dan menerima ketetapan yang Allah berikan kepadanya. Bagus. Dari kelompok auditori, silahkan disampaikan hasil diskusinya. Gagal menjadi juara pertama lomba kaligrafi. Salim sudah berusaha untuk meraih juara namun belum berhasil. Ia akhirnya percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala punya ketentuan lain. Bagus. Dari kelompok kinestetik, silahkan Masna disampaikan hasil diskusinya.
mengikuti lomba kaligrafi dan berusaha akan menjadi juara, tapi tidak berhasil karena masih ada peserta yang lebih baik. Hal ini membuktikan bahwa kita hanya bisa berusaha dan Allah yang menentukan hasilnya. Luar biasa. Kita hanya bisa berusaha, tetapi ketetapan datangnya dari Allah. Silakan kembali ke tempat dulu masing-masing. Masih semangat? Untuk yang lebih semangat, kita bercikibar sebentar ya. Bisa dimulai. Baiklah anak-anak hebat ini semua, kita lanjutkan materi kita memahami makna qadar. Ya, qadar atau kita sebut juga takdir adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun qadar dapat kita ubah dengan usaha maupun ikhtiar. Qadar ini merupakan perwujudan dari qadar. Kalau qadar tadi tidak bisa kita ubah, tapi kalau qadar ada yang bisa kita ubah. Nah, setiap manusia tidak boleh menyerah pada kesulitan-kesulitan sebelum berusaha. Kita diwajibkan berusaha. Segala sesuatu yang kita peroleh tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus kita usahakan, ya. Nah, di sini ada beberapa contoh qadar. Coba si Mutiara baca dulu nomor 1. Contoh qadar: 1. Menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa. Bagus. Nurul? 2. Menjadi juara lomba pidato atau juara lomba cerdas cermat karena gigi berlatih. Ya, betul sekali ya. Jadi kalau kita ingin menjadi juara di kelas maupun acara perlombaan, semua itu membutuhkan ikhtiar atau usaha. Inilah yang kita sebut dengan qadar atau takdir mu'allaq, takdir yang dapat kita ubah. Dan takdir yang tidak dapat diubah itu kita sebut dengan takdir mubrah. Ya. Hikmah beriman kepada qadar. Yang satunya Putri. Menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Rahayu. 2. Memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas, misalnya mengerjakan PR sendiri. Coba perhatikan gambarnya. Di sini gambar yang pertama, yang ini ada teman yang menjadi juara, dan kita sebagai temannya dengan ikhlas mengucapkan selamat. Kemudian rajin belajar, itu juga merupakan hikmah beriman kepada qadar, dan rajin membaca Al-Quran. Oke, anak-anak hebat ibu semua, sudah paham materi kita sampai di sini? Tentang apa materi kita ini? Qadar. Ya, qadar itu ketetapan hukum yang datang dari Allah dan tidak dapat kita ubah. Sedangkan qadar atau takdir merupakan perwujudan dari qadar. Takdir itu terbagi dua. Takdir dan takdir. Oke, baiklah anak-anak ibu. Untuk memperkuat pemahaman kalian, di sini ibu memiliki beberapa kartu yang akan ibu bagikan secara
dan dari bola ditetapkan Allah. Ya, bagus. Dari kelompok visual, silakan Rosda. Takbir mubrak. Tapi yang tidak dapat diubah baik dengan bisa maupun dengan doa. Contohnya ini adalah kamu lahir sebagai suku Batak atau Jawa merupakan hal yang tidak dapat diubah. Iya, bagus sekali. Oke, kartunya Pak, silakan ditempelkan. Oke, anak-anak Bapak Ibu semua, sampai di sinilah pertemuan kita hari ini ya. Ibu harap materi yang kita pelajari hari ini dapat kalian pahami, terutama dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Pesan Ibu, jaga kesehatan, jangan tinggalkan sholat, dan selalu bersyukur atas sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ibu akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, yaitu yang merupakan rangkaian supervisi akademik, yaitu tahap yang ketiga, yaitu coaching pasca observasi. Kali ini saya didampingi oleh Bapak pengajar praktik, yaitu Pak Maruli Simbolon, kemudian Bapak Kepala Sekolah SD Negeri nomor 103 Cangkang, yaitu Pak Abdul Rambe, dan dengan rekan sejawat yaitu Ibu Danian Hasibuan selaku guru dan agama Islam. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Iya, terima kasih ya Bu, karena hari kemarin saya diberikan kesempatan waktu untuk mengikuti pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas. Kemudian pada sesi kali ini yaitu pasca observasi. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan ya, yang tujuannya yaitu untuk mendeteksi kira-kira apa kendala atau hal-hal positif yang sudah Danian laksanakan dalam proses pembelajaran pada program kemarin. Jadi Bu, pada kesempatan kali ini saya minta waktunya ya Bu. Sebelumnya saya dulu sama Ibu sudah melakukan observasi pembelajaran pada program kemarin begitu ya, yaitu di kelas 6 bidang uji KI tentang modal. Jadi bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah, senang dan bangga karena proses pembelajaran kelas yang sangat bermanfaat. Rasanya udah lega, senang, udah sesuai dengan rencana gitu ya. Nah, jadi walaupun saya sudah mengamati terkait pembelajaran yang dilaksanakan, apakah sudah sesuai dengan rencana atau tahapan pembelajaran yang sudah dilakukan? Apakah sesuai dengan RTP yang kita diskusikan sebelum observasi itu tentang pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial-emosional? Kalau menurut saya pembelajaran yang kita laksanakan itu sudah sesuai dengan apa yang saya buat di RTP. Buka, inti dan tujuannya sudah sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi. Ya, walaupun masih ada beberapa kekurangan yang kedepannya itu bisa diperbaiki supaya lebih baik. Kekurangan itu memang hal yang wajar. Nah, kalau saya amati dalam kemarin ya, pembelajaran itu yang sudah dilaksanakan itu
sudah berdiferensiasi, kemudian sudah terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian dari kegiatan pendahuluannya juga, kegiatan inti dan kegiatan penutupnya sudah ada ice breaking-nya ya Bu. Kemudian ada media kartu ya, yang mencocokkan kartu yang didemonstrasikan oleh murid di depan kelas. Kemudian ada nggak sih kendala yang dirasakan pada saat pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin? Mungkin ada. Dari pembelajaran ini seluruh siswa gitu. Tapi saat pembelajaran masih ada beberapa siswa yang kurang aktif. Apalagi ketika dibagi dalam siswa jadi ada 2 orang murid itu yang sebetulnya pasif dalam kelompok ini. Jadi hanya itu yang aktif gitu. Mungkin hal ini kalau dipengaruhi dari saya kan mengelompokkan mereka itu secara acak sekira-kira gitu. Jadi informasinya dan ini menjadi kendala gitu. Itu yang menjadi kendala ya. Kalau saya lihat kemarin penggunaan alat peraga ibu sama kelompok-kelompoknya itu memang udah tersusun gitu ya. Murid itu sudah tahu dia itu kelompok mana gitu ya, mau kelompok visual ataupun kinestetik gitu ya. Nah, tapi menurut saya keseluruhannya itu menarik, anak-anak sudah kuliah aktif, senang begitu. Nah, jadi menurut Ibu Danian tadi disampaikan ada anak-anak yang masih aktif gitu ya. Nah, untuk kedepannya apa yang akan Ibu rencanakan begitu untuk menanggulangi anak-anak yang proaktif tersebut? Jadi saya sampaikan tadi mulai dari pertama itu mungkin saya akan membuat suatu semacam tes atau mungkin asesmen diagnostik memetakan mana murid-murid yang benar-benar visual atau diagnostiknya sesuai dengan gaya belajarnya, sehingga nggak ada lagi murid yang pasif dalam kelompoknya. Karena itu sebenarnya saya masih acak. Untuk kedepannya ini juga saya akan semua kelas. Ini kan kelas 6 ya kita. Jadi rencananya saya akan konsisten di setiap kelas melakukan pembelajaran diferensiasi yang diintegrasikan dengan KSE, atau kalau bisa dengan pembelajaran yang menarik lainnya. Nanti yang pertama ya Pak, melakukan sesuai gaya belajar mereka sebutkan. Kemudian yang kedua juga saya berusaha membuat materi yang lebih menarik lagi. Selalu kan kita masih menggunakan poin yang tidak bersuara gitu. Mungkin kedepannya saya usahakan juga mengisi suara di poin atau juga video pembelajaran dan juga mengisi beberapa game lainnya, tidak hanya sebagai sopir kartu ya kan, supaya pembelajarannya lebih menarik lagi. Dan insya Allah saya akan berusaha konsisten melakukan setiap kelas pembelajaran diferensiasi ini. Kedepannya itu aksesibilitas dulu ya itu untuk mengetahui sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Mana murid yang auditori, mana yang visual, mana yang kinestetik gitu ya. Tentunya butuh bantuan juga kan Pak? Iya, insya Allah Masih kurang paham juga ya. masalah asesmen diagnostik ini. Iya, karena nanti kedepannya kita bisa berkolaborasi dengan baik gitu ya Bu. Oke, Danian, terima kasih ya Bu. Jadi pembelajaran kedepannya kita akan menjadi konsisten dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional gitu, dan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan profil murid ya Bu. Nah, baik Ibu, untuk pertanyaan pamungkas begitu ya Bu, bagaimana tanggapan Ibu Danian tentang kegiatan seperti ini? Alhamdulillah saya sangat bermanfaat ya Pak, karena dengan adanya seperti ini saya jadi tahu di mana kekurangan saya dalam belajar, seperti dalam proses pembelajaran, seperti itu juga banyak hal baru yang saya ketahui, banyak ilmu dan wawasan baru. Kemudian kapan lagi gitu kan Pak dapat ilmu dari CDP, jam TV lagi sama PP ya kan Pak. Di sekolah gitu ya. Sekolah alhamdulillah luar biasa Pak. Iya, luar biasa ya Bu ya. Nah, kegiatan seperti ini memang sangat bermanfaat Ibu. Yang namanya kegiatan seperti itu adalah posisi inti kita sebenarnya sama-sama Bu sebagai mitra gitu ya. Jadi bukan saya mengajari Ibu, artinya kita sama-sama sharing gitu, sama-sama merefleksikan tentunya yang tujuan
utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya di sekolah kita ini. Mudah-mudahan setelah ini kedepannya Ibu Danian dan saya juga ya dan rekan sejawat di sekolah ini khususnya selalu konsisten dalam meningkatkan kegiatan pembelajaran gitu. Saya tidak menduga ide Ibu sangat luar biasa gitu ya Bu. Makasih banyak Ibu. Ya. Demikian tadi praktik coaching pasca observasi bersama Ibu Danian Hasibuan selaku guru pendidikan agama Islam di SD Negeri nomor 103 Jangkang yang didampingi oleh Bapak pengajar praktik yaitu Pak Maruli Simbolon dan Bapak Kepala Sekolah yaitu Pak Abiman Lambe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.